Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertemuan kita di kesempatan yang sangat mulia ini insyaallah kita akan sedikit mengangkat materi yang sangat penting dalam kehidupan kita berkaitan dengan jangan khawatir soal rizki yang Allah sudah tetapkan pada diri kita. Yang harus kita lakukan adalah takwa dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo bunda, tuan puan, abang kakak, para dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Segala puji tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita ketahui Allah adalah zat yang maha mengatur rizki tentunya pada setiap hambanya tanpa salah dan kemudian tanpa lupa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu senantiasa mengajarkan kepada kita bahwa rizki itu bukan hanya sekedar dicari, tetapi juga harus dijemput dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak orang yang hidup di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa ta'ala itu merasa cemas. Terkait apa? Memikirkan rizkinya yang ia akan dapatkan. Bahkan di antara sebagian besar kita itu merasa takut miskin, ya, kemudian takut tidak punya kecukupan, dan kemudian juga takut masa depan kita akan suram. Namun di antara sekian banyak orang itu, mereka lupa bahwa ketenangan, kecukupan itu bukan lahir dari kebanyakan harta, melainkan dari kuatnya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar bahwa rizki tidak pernah salah alamat, tapi seringkali kita yang salah arah, sibuk mengejar dunia namun lalai dari mengingat Allah yang tentunya mengatur dunia itu sendiri. Di dalam Al-Quran, pada Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3, Allah tegaskan kepada diri kita dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia itu bertakwa tentunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan kemudian memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau kita melihat ayat di atas, menginformasikan kepada diri kita, takwa itu adalah merupakan magnet rezeki. Jadi orang bertakwa tidak hanya diberikan rizki, akan tetapi juga diberi jalan keluar dari kesulitan yang menjerat dirinya. Pada Quran surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan kemudian mereka tingkatkan keimanan mereka menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan kelimpahan rizki kepada mereka. Keberkahan itu akan Allah turunkan dari langit, bahkan dari bumi Allah naikkan. Artinya jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa ketakwaan itu bukan hanya sekedar mendatangkan rizki pada diri kita, tetapi juga keberkahan. Artinya sedikit jadi cukup, dan cukup itu jadi nikmat bagi diri kita. Pada Quran surat Hud ayat ke-6, Allah juga memberikan ketegasan kepada kita dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha.
dan tidak ada satupun makhluk melata, kata Allah Subhanahu wa taala, di muka bumi melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Artinya pada ayat di atas Allah telah memberikan informasi kepada kita, Allah menjamin rezeki seluruh makhluknya. Maka tak perlu khawatir, yang perlu dilakukan adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lihat pada Quran surat An-Nahl ayat ke-97, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan mereka itu selalu senantiasa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Artinya, pada konteks ayat di atas memberikan penjelasan kepada diri kita, hidup yang baik itu bukan karena banyaknya harta. Ini harus kita garis bawahi, bahwa hidup yang baik itu bukan karena banyak harta, tapi karena Allah menanamkan rasa cukup pada hati yang bertakwa. Pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkilihi la ruziktum kama turzaqut tayru." Dijelaskan kepada kita, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana burung diberikan rizki. Artinya, burung bertakwa dengan caranya, kemudian berusaha, yakin dan tidak khawatir esok Allah cukupkan rezekinya setiap hari. Kemudian pada hadis riwayat Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, inna ruhal qudus nafatha fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Artinya, Rohul Kudus, Jibril alaihi salam, telah membisikkan kepadaku bahwa tidak ada satu jiwa pun yang akan mati di alam permukaan buminya Allah sebelum ia menyempurnakan rezekinya kepada mereka. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rizki dengan cara yang baik. Hadis di atas memberikan informasi kepada diri kita, jangan kita tergesa-gesa atau bahkan kita merasa gelisah, karena rizki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menjemputnya dengan cara yang halal, penuh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala illa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis ini menjelaskan kepada diri kita, bukan kekayaan yang membuat kita menjadi mulia di hadapan Allah, akan tetapi hati yang bertakwa dan amal yang tulus di sisi Allah, itulah yang menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, man kanatil akhiratu hammah ja'alallahu ginahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya ragimah. Dijelaskan kepada diri kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hatinya kaya. Urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Hadis ini menyampaikan kepada kita, siapa di antara kita yang fokus takwa dan akhirat, maka dunia akan datang mengejarnya tanpa harus berlari mengejar dunia tersebut. Dengan kondisi demikian, maka Imam Al-Ghazali rahimahullah menyampaikan kepada kita, takwa itu adalah penjaga hati dari dosa dan kemudian penjaga rizki dari kehinaan. Rizki tanpa takwa hanyalah ujian, bukan keberkahan. Sedangkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyampaikan kepada kita, rizki mengalir sesuai kadar ketakwaan seseorang kepada Allah. Semakin tinggi takwanya, semakin luas pintu rizkinya. Kemudian Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan kepada kita, kami pernah melihat dosa menutup pintu rizki, dan ketakwaan itu datang untuk membukanya tanpa batas.
Syekh As-Sa'di rahimahullah menyampaikan kepada diri kita bahwa rizki itu tidak berpatokan pada makanan dan harta saja. Akan tetapi ketenangan juga adalah merupakan rizki. Kesehatan juga adalah merupakan rizki. Cinta Allah kepada diri kita juga adalah merupakan rizki yang luar biasa. Jadi semua itu hanya bisa diperoleh dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pembahasan di atas maka kita bisa mendapatkan 7 poin penting. Yang pertama, kita harus paham bahwa rizki itu adalah urusan Allah, bukan hasil kekhawatiran manusia. Yang kedua, takwa itu membuka pintu rizki dari arah yang tidak terduga. Yang ketiga, hidup yang berkah lebih berharga daripada harta yang melimpah. Yang keempat, dosa bisa menutup pintu rizki, sebagaimana takwa bisa membuka pintu rizki tersebut. Lalu yang kelima, ikhtiar itu wajib bagi diri kita, tapi hasilnya tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, rizki sejati adalah hati yang tenang dan kemudian selalu senantiasa merasa cukup. Lalu yang ketujuh, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kunci rizki itu bukan pada kerja yang berlebihan di antara kita, akan tetapi pada iman yang kuat dan amal yang benar yang harus kita praktekkan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan di atas, ayah bunda, tuan puan abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, rizki itu bukan tentang seberapa keras engkau berlari untuk menjemputnya, akan tetapi seberapa dekat engkau kepada Allah. Takwa adalah kunci yang membuka pintu-pintu langit, sebab di balik setiap kesulitan Allah sudah siapkan jalan keluar, rizki yang cukup bagi kita. Tak perlu kita cemas terhadap rizki kita, karena Allah Maha tahu kebutuhan kita. Yang perlu kita kejar adalah memperbaiki iman takwa kita, sebab dengan iman takwa itu dunia dan akhirat tentu akan ikut kita. Jangan khawatir soal rizki kita. Perbaiki takwa kita kepada Allah, perbaiki kadar iman kita kepada Allah, niscaya rizki itu akan datang menemui diri kita. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu senantiasa berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi sisa perjalanan kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan konsep demikian kita tidak merasa khawatir lagi soal rezeki kita, karena kita telah memperbaiki ikhtiar kita dengan takwa dan kemudian memperbaiki kadar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.